Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi annama alaina bini'amatil imani wal islam hatta al-an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat iman dan Islam sampai sekarang ini, sampai di Ramadan kali ini kita tetap bisa beribadah secara sempurna, alhamdulillah. Teman-teman yang online ataupun yang offline, sampai sekarang dari malam pertama kita sudah mengadakan beberapa kajian dan ini adalah malam terakhir, yakni di puncak tentang zakat bukan zakat fitrah, bukan zakat mal, tentang zakat. Alhamdulillah, narasumber yang kita hadirkan pada malam hari ini adalah beliau Kiai Haji Dr. Ahmad Muhyiddin Khotib. Beliau adalah General Manager TA sendiri dan beliau juga masih mengajar di Mahat Ali, mengajar di bab muamalah, di muamalah muasirahnya, dan kemudian di siasah syar'iyah, politik syar'i. Alhamdulillah sampai malam ini beliau masih diberi kesehatan serta keselamatan dan mudah-mudahan itu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada keharibaan baginda Rasulullah Muhammad ibni Abdillah, karena beliaulah sampai berjuangan beliau yang berhujan-hujan panah dan bermandi-mandi darah para sahabatnya sehingga bisa menegakkan Islam dan kita rasakan kenikmatannya di masa sekarang ini. Alhamdulillah. Itu ya sekedar dari saya. Dan kemudian yang perlu saya juga sampaikan adalah pada malam hari ini kita juga akan ada pemantik, yaitu dari redaktur referensi saudara saya sendiri, yaitu Sabrian Hammam Vanesti, yang sengaja diundang oleh Allah dari Riau yang datang ke Sukoharjo. Alhamdulillah. Ya, itu saja. Mungkin kita buka acara kajian zakat pada malam hari ini dengan pembacaan Al-Asr. Mudah-mudahan berkah dan ilmunya manfaat fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Untuk sesi selanjutnya kami persilahkan, kami haturkan kepada beliau Dr. Kiai Haji Muhyiddin Khotib untuk pemateri. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah tabaraka wa ta'ala. Salatan wa salaman ala rasulillahi al-mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan mengkaji mungkin qatrah, satu tetes dari pengetahuan kita tentang zakat. Ini dikaji pada bulan Ramadan, saya kira sangat munasabah karena fenomena di luar itu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berzakat itu ternyata ingin membayar zakatnya secara keseluruhan, baik itu zakat malnya maupun zakat profesinya, lebih-lebih zakat fitrahnya itu dilaksanakan pada bulan Ramadan.
Ini setelah kami coba menanyakan kepada beberapa orang, itu ada satu pemahaman bahwa membayar atau melaksanakan kebaikan pada bulan Ramadan itu memiliki ziyadah, memiliki nilai plus ketimbang di bulan-bulan lainnya. Tidak hanya dalam konteks ditingkatkannya pahala beberapa amal kebaikan, baik itu yang berhubungan dengan Allah secara langsung maupun yang bersentuhan dengan hal-hal yang bersifatnya sosial, seperti sedekah misalnya, itu sosial, seperti membantu orang lain yang sedang susah. Ini masuk bagian dari perbuatan kebaikan yang di bulan Ramadan itu ditingkatkan pahalanya. Harapannya di bulan Ramadan ini pula pembayaran zakat ada nilai lebihnya, barakah bulan Ramadan. Itu yang saya lihat, sehingga kajian zakat ini memiliki munasabah. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa zakat itu kalau dilihat dari aspek dalilnya itu merupakan bagian dari pilar utama dalam pengamalan agama. Di Al-Quran itu ketika kita membaca surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Ini pertama, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini pertama kita membaca Al-Quran setelah surat Fatihah. Ini yang kita temukan adalah justru pertama sholat, yang kedua adalah zakat. Sholat itu kita yakin itu merupakan umdah, pilar atau imaduddin istilahnya, pilar dan tiang agama. Pilar tiang agama itu ada yang bersifat vertikal, yaitu bentuk kebaktian, bentuk kesadaran diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara mubasyarah, secara langsung. Itu sholat. Terus di situ wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini Allah mengingatkan bahwa harta dan kekayaan yang dimiliki orang itu adalah timbulnya dari Allah. Oleh karena itu maka harus bersyukur atas kekayaan yang diberikan oleh Allah. Bentuknya adalah infak, yunfiqun, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sehingga zakat ini merupakan bagian dari pilar agama yang bentuknya adalah horizontal. Itu kalau kita lihat dari aspek dalil atau sumber hukumnya dari Al-Quran maupun juga dari As-Sunnah. Saya kira kesimpulannya seperti itu. Yang kedua, zakat itu secara sosial dan juga secara kemanusiaan ini merupakan kewajiban yang bersifat sosial atau faridah ijtimaiyah istilahnya, kewajiban yang bersifat sosial. Ini tidak lepas sebagai konsekuensi dari Allah menciptakan manusia itu beragam, termasuk keberagamannya dalam soal ekonomi. Bahwa dari sejak dulu sampai sekarang ada dua kelompok besar di masyarakat. Kelompok yang oleh Allah diberi kemampuan finansial, diberi kemampuan keuangan dan mengelola harta benda sehingga dia mencapai derajat orang kaya. Tetapi di situ juga Allah menyediakan agar orang-orang kaya itu mau bekerja sama dengan orang-orang miskin atau fakir
miskin. Sehingga ada upaya keras untuk memberantas kemiskinan. Sebagian ulama mengatakan gak mungkin miskin diberantas. Sebab antara kaya miskin adalah merupakan dua keseimbangan yang harus ada hidup ini. Kaya harus ada, miskin harus ada. Kalau salah satunya nanti tidak ada, itu berarti hilang at-tawazun. Kehilangan apa? Keseimbangan. Ketika keseimbangan hilang maka akan goncang kehidupan. Itu analisanya seperti itu. Itu dikaitkan dengan soal ekosistem. Jadi ini kewajiban sosial, fardhu ijtimaiyah. Dan manusia kita tahu ini ulama sepakat al-insan madaniyun bit-tab'i. Manusia itu diciptakan madani, sivil society. Artinya dari sejak lahir manusia nggak bisa hidup sendiri, tapi butuh kerjasama antara satu dengan yang lain. Ini salah satu di antaranya. Kemudian melihat perkembangannya, ketika Islam itu tegak sebagai agama yang memiliki negara, yaitu setelah Rasulullah SAW pindah ke Madinah dari situ. Walaupun zakat ini diwajibkan sejak di Mekah secara ijmali. Jadi di salah satu ayat Makkiyah itu sudah Allah menyebutkan, misalnya Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin." Di surat Al-Maun, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Artinya apa? Secara nilai dan secara global zakat ini sudah diwajibkan sejak di Mekah, tetapi kewajibannya belum rinci. Kewajibannya masih bersifat global. Tuh. Akhirnya setelah Rasulullah berhasil membentuk Madinah sebagai negara dan beliau sebagai kepala negara, maka pada tahun kedua Hijrah, jadi kita tahu pada tahun pertama Hijrah itu ada 3 hal pokok yang Rasulullah kerjakan. Pertama, membangun persaudaraan antar sesama umat Islam. Kemudian yang kedua, membangun sarana peribadatan berupa masjid sebagai Islamic Center kalau saya katakan, karena masjid tidak hanya tempat ibadah vertikal, tapi juga tempat untuk latihan perang gitu, tempat untuk membangun mengaji di situ juga dan lain-lain. Yang ketiga, Rasulullah membangun kesepahaman antar warga negara, antara muslim dan muslim yang dikenal dengan al-muwatinun, penduduk Madinah. Itu tahun pertama. Maka pada tahun kedua itu ada 2 hal yang beriringan. Pertama, Allah mewajibkan puasa Ramadan. Itu pada tahun kedua Hijrah. Sehingga Rasulullah sempat puasa berapa kali? 9 kali. 9 kali. 5 kali Rasulullah puasa dalam 1 bulan hitungan 29 hari. 4 kali puasa dalam hitungan 30 hari. Nah, pada tahun kedua ini juga beriringan setelah itu, ini yang hikmahnya sangat besar. Pada bulan yang sama, tahun yang sama, kemudian diwajibkan zakat. Nah, zakat di situ kita lihat merupakan bagian dari sumber pendapatan negara yang paling kuat. Jadi istilahnya ada mawaridud daulah, sumber-sumber pendapatan negara. Dari mana negara itu akan dibangun? Pertama, sumbernya adalah zakat. Ini pemahamannya gitu. Kemudian ada ghanimah, ada fai', ada usyur masuk di situ, dan beberapa sumber pendapatan lainnya.
Maknanya apa yang saya ingin katakan, bahwa dalam konteks kehidupan bernegara, zakat itu merupakan kewajiban warga negara untuk dibayarkan kepada pemerintah, yang kemudian pemerintah mendistribusikannya secara adil kepada mereka yang mustahikin, orang-orang yang berhak menerima zakat. Sehingga perintah zakat ini kepada Rasulullah itu berlaku kepada beliau sebagai Rasul, ia sebagai kepala negara, ia. Katanya, kata Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirum. Jadi khudh min amwalihim, ambillah. Mukhatabnya adalah Nabi Muhammad. Setelah Rasulullah wafat, ada gerakan ingkaruz zakat. Ada dua kelompok yang dihadapi oleh siapa? Sayyidina Abu Bakar. Pertama adalah kelompok murtadin, orang-orang yang hengkang dari Islam. Ini kelompok yang menganggap setelah Rasulullah tidak ada, wafat, ini berarti Islam selesai. Kemudian yang kedua, ada orang beranggapan bahwa zakat itu persembahan kepada Nabi. Sehingga setelah Rasulullah tidak ada, maka nggak usah bayar zakat lagi. Ini dikatakan kelompok mani'iz zakat. Dua kelompok ini diperangi oleh khalifah, bahwa zakat harus berkelanjutan, karena zakat itu bukan kewajiban membayar kepada Muhammad pribadi, tapi membayar kepada negara. Ini yang kita lihat seperti itu, saya melihat. Lah, sehingga dalam pengelolaannya tidak bisa dikelola dengan cara perseorangan. Ini harus institusi yang mengelola. Sehingga misalnya soal pentasarrufannya, Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ini penerima utama. Setelah itu siapa? Wal amilin, dan para pegawai zakat. Siapa amil? Kan gitu. Amil adalah, kan gitu, dari beberapa kitab kuning ini, kutub turas, yang paling penting adalah amil itu man nasabahul imam li akhdis sadaqat wa taqsimiha ala mustahiqiha. Amil adalah orang atau institusi yang dibentuk oleh pemerintah yang sah untuk memungut dan menghimpun zakat, sedekah, dan bertugas menghimpun dan mendistribusikan wa tauzi'iha atau wa taqsimiha li mustahiqiha, kepada orang-orang yang berhak. Ini kerjanya amil. Lah, sedekah atau zakat sebagai sumber pendapatan ini boleh diberikan kepada pegawai zakat sebagai upah gaji dia bekerja. Itu amil. Jadi dalam beberapa kitab yang ada di Kutubus Syafi'iyah, misalnya dalam kitab Ahkamus Sultaniyah, saya pernah membaca bahwa apabila amil sudah terbentuk dan amilnya adil, maka masyarakat membayar zakat itu semestinya bayar kepada amil, tidak bayar kepada perorangan-perorangan, karena sangat subjektif. Jadi subjektivitas soal mustahiquz zakat lebih tinggi kalau dinilai perseorangan daripada institusi. Kan ada kriteria kemiskinan. Itu maknanya di situ. Kalau sekarang bagaimana kalau ada orang membayar zakat langsung kepada fakir miskinnya secara langsung? Bisa saja, enggak apa-apa. Tapi ini berkembang dalam kutubut turas yang agak akhir. Dulu masih di zaman para Khulafaur Rasyidin, tidak ada pembayaran zakat kepada perseorangan, langsung kepada pemerintah, kepada amil. Nah, dari pemerintah itu yang bisa menakar lalu.
menakar. Puncaknya adalah terjadi pada zaman pemerintahan Bani Umayyah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau sangat berhasil dalam mengelola zakat itu sampai-sampai di waktu itu negara tidak mendapatkan warga negara yang layak sebenarnya untuk menerima zakat. Karena sudah kaya semua. Itu dari hasil pengelolaan zakat yang benar. Yang benar. Tapi untuk konteks keindonesiaan, Indonesia bukan negara agama memang. Oleh karena Indonesia bukan negara agama, maka paradigma zakat itu jangan lalu dimasukkan kepada ibadah. Bisa pemerintah intervensi dan masuk kalau zakat masuk ke jenis-jenis muamalah maliyah, sama dengan perbankan syariah, sama dengan jual beli, sama dengan perdagangan, sama dengan tijarah dan lain-lain. Lah, kenapa? Karena realitanya seperti itu, bahwa zakat itu adalah dibayar oleh rakyat kepada pemerintah dan pemerintah mencantumkannya di anggaran pendapatan belanja negara, lalu didistribusikan kepada orang-orang yang berhak. Lah, pemerintah telah menentukan siapa yang berhak menerima zakat. Definisinya fakir miskin, definisinya riqab misalnya sekarang, ghorimin, semuanya sudah ada gitu. Tapi kalau ini kepada perorangan, ini kan sangat subjektif. Ini yang terjadi begitu. Sehingga lembaga-lembaga keagamaan seperti misalnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, juga pondok-pondok pesantren sudah ada elasnya, lembaga amil zakat. Tetapi lembaga amil zakat baru dikatakan amil menurut fikih, ya, bukan undang-undang, menurut fikih apabila diangkat dan disahkan oleh pemerintah. Ini yang apa konsekuensinya? Sekarang banyak di masyarakat, terutama bulan Ramadan, di sekolahan, juga di sebagian pondok pesantren, di masjid, di musola, ketika mau Idul Fitri langsung terbentuk amil dengan sendirinya. Amil zakat katanya. Saya katakan itu bukan amil tapi panitia. Itu beda loh, panitia dengan amil. Apa bedanya? Konsekuensinya beda. Kalau panitia pengelola atau panitia penghimpun zakat, ini statusnya secara fikih sebagai wakilul muzakki. Wakil dari orang yang berzakat. Lah, maka amil ini atau panitia zakat ini wajib memberikan zakat itu sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Itu zakat fitrah ya, zakat fitrah. Sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Ajarannya seperti itu. Tetapi kalau orang bayar kepada amil, maka sudah selesai, tuntas. Zakatnya terbayarkan. Perkara amil mau bagi kapan? Itu soal lain. Jadi faman addaha qabla shalah fa hiya shadaqatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Itu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa, di antaranya Imam Hakim dan Al-Mustadrak. Rata-rata itu adalah perawinya adalah dari dua orang. Pertama sahabat Ibnu Abbas, kemudian yang kedua dari Abdullah Ibnu Umar. Redaksinya hampir sama. Ini tentang zakat fitrah. Lah oleh karena itu maka dalam undang-undang zakat ditegaskan, apabila ada sekelompok orang, komunitas apapun namanya, melakukan pungutan kepada masyarakat, termasuk zakat, termasuk infak, termasuk sedekah, termasuk tadi itu yang terbentuk atas keinginan sendiri, lalu dia mengelola dan menyalurkan, maka diancam oleh undang-undang itu dianggap pungli, pungutan liar. Wah, ini sekuler. Bukan, jangan bilang sekuler, bukan. Ini tujuannya karena apa? Bahwa
undang-undang ini dibuat klausul demi klausul itu tidak sepi dari asbabul wurud. Saya tidak usah menyebutkan namanya, apalagi daerahnya juga nggak usah sebutkan. Sebelum undang-undang ini muncul, telah ditemukan beberapa kejadian di beberapa daerah adanya sekelompok panitia atas nama amil zakat mengambil harta zakat dari masyarakat, tetapi nggak dibagikan ke masyarakat yang berhak, tapi untuk beli mobil sendiri. Ini bukan apa namanya, bukan buat-buat, enggak. Ini realitanya. Gimana caranya sehingga dalam undang-undang ini pasal 18 kalau tidak salah dikatakan bahwa berhubung itu pungli, maka masyarakat atau kelompok yang mengambil dana zakat tanpa ada legalitas dari pemerintah, maka nanti kena ancaman hukuman 5 tahun penjara atau sanksi uang 500 juta itu maksimal. Lah kalau ini diberlakukan, ini bahaya ini. Maka setiap komunitas yang saat ini atas nama amil itu harus ada izin dan juga ada pengesahan dari pemerintah. Apa bedanya? Bedanya begini. Kalau misalnya ada kelompok tertentu, misalnya apalah NU misalnya. NU ini ternyata punya LAS, lembaga amil zakat, dan sudah dapat SK, pengesahan dari pemerintah. Maka lembaga ini wajib melaporkan berapa harta zakat yang dikumpulkan dan berapa saja para penerimanya. Atas nama status fakirnya berapa orang, kemudian miskinnya berapa orang, amilnya berapa orang, juga apa namanya, gharimnya berapa orang, harus jelas itu. Dan itu dilaporkan sekarang sudah berbasis video, gambar. Ini untuk menanggulangi kemafsadatan yang terjadi. Mananya di situ. Lah, oleh karena itu maka melalui media ini yang mungkin bisa nanti dikembangkan untuk situ Bondo misalnya, kami sudah menyediakan SK untuk mushola, untuk masjid yang mengadakan pemungutan zakat agar minta pengesahan kepada kami, karena di NU itu sudah ada mandat gitu ya untuk mengesahkan lembaga-lembaga itu, dan kita nanti laporkan. Laporkan. Gunanya laporan itu di samping untuk apa namanya, validitas data, juga keperluannya dalam rangka melihat, mengukur kira-kira secara ekonomi zakat fitrah tahun 2024 ini mampu enggak mengurangi tingkat angka kemiskinan, itu mampu enggak? Walaupun hanya 1 minggu. Walaupun misalnya hanya 2 hari. Sehingga di hari Idul Fitri tidak ada satupun kelompok masyarakat atau seseorang yang menangis anaknya gara-gara tidak ada baju baru untuk dibeli. Yang di rumahnya itu tidak ada jajan, itu ibu-ibu biasanya ada jajan ya. Tapi kalau nggak mampu beli itu kan merasa nestapa dirinya. Sehingga ada tamu semacamnya, paling air putih gitu sekarang ya. Kopi aja nggak punya. Lah, malam Idul Fitri jangan sampai ada masyarakat yang menangis gara-gara tidak ada yang seperti itu. Harus semua tertawa, harus semua semringah, harus semua adalah tabassum. Smile itu waktu itu. Jadi sehingga Rasulullah bersabda, aghnuhum anis su'al hadzal yaum. Jadi jangan sampai ada di masyarakat orang mengemis-kemis pada malam Idul Fitri dan hari raya Idul Fitri, nggak boleh. Lah ini kalau perorangan bayar, maka dapat diterka begini. Jika langsung bayar dari perorangan kepada fakir miskinnya, maka di mana ada fakir miskin yang banyak familinya, itu paling banyak nerima zakat. Bisa sampai 100 paket di rumahnya.
Sementara tetangganya yang nggak punya saudara sedikit, mungkin satu kalau datang orang. Tapi kalau misalnya di situ pemerintah atau di situ amil sudah punya catatan, di daerah ini ada 10 kakak yang memang dalam kondisi miskin ekstrim, istilahnya ekstrim. Kemudian ada 20 kakak takmir masjid yang punya hutang gara-gara memperbaiki masjid yang bocor. Ini masuk ghorimin. Dia punya hutang karena memperbaiki masjid. Minta ke masyarakat, tidak ada yang peduli. Akhirnya dia hutang. Maka harus dibayar dengan harta zakat. Kan seperti itu masuk ghorimin. Walau ghorimin, nah itu kan. Ini salah satu daftar-daftar begitu. Yang punya siapa? Adalah institusi, bukan perorangan. Nah, dengan demikian maka pemerataan pembagian zakat akan bisa dicapai bila tepat sasaran, sehingga maqasiduz zakat yang tujuannya itu apa adanya? Tahqiqul adalah al-ijtimaiyah fil iktisad, mewujudkan keadilan sosial di bidang ekonomi akan tercapai. Maknanya di situ. Ini secara umum tentang zakat seperti itu. Terutama saya tekankan soal keamilan. Terakhir saya ingin menyampaikan, nanti bisa kita diskusi tentang zakat fitrah. Kalau zakat mal mungkin waktunya akan tidak cukup kalau zakat mal. Zakat fitrah, bahwa zakat secara global dibagi dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal itu adalah setiap zakat yang kewajibannya karena hartanya. Jadi atau sehingga karena harta itu orang bisa kaya. Ada nisab dan ada haul macam-macam dan lain-lain. Sehingga siapakah dalam harta dalam zakat mal orang yang wajib zakat? Setiap orang yang sudah mencapai tingkatan kaya. Ya, ini sesuai dengan dasarnya sabda Rasulullah ketika mengutus sahabat Mu'adz ke Yaman, fa'alimhum innallaha iftarada alaihim as-sadaqat. Mu'adz sampaikan ke orang Yaman, Yaman ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka berupa sedekah. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil, dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang yang fakir. Sehingga kesimpulan kita begini. Kenapa orang-orang kaya wajib zakat? Jawabnya lighinahum, karena kekayaannya. Dan kenapa orang-orang fakir bisa menerima zakat? Lifakrihim, karena kefakirannya. Nah, kalau kita kembalikan ke usul fikih, di sini Allah mewajibkan sedekah kepada orang fakir miskin, kepada orang-orang kaya. Di situ kita menggunakan pendekatan dalalah ima. Apa ima itu? Yaitu menyebutkan adanya satu kewajiban dengan menyebutkan satu wasaf yang ada dalam nas tersebut. Itu jelas. Tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Jadi langsung menyebutkan kenapa? Karena kayanya. Itu harta. Dari mana sumbernya? Sumbernya apa saja? Kalau dulu di sana ya sumbernya ya kurma, sumbernya ya kalau tanaman ya syair, gandum, sumbernya ya unta, sumbernya ya emas, sumbernya kambing gitu ya, sumbernya adalah sapi, kan seperti itu sumbernya. Itu yang ada. Kok ada padi, kok nggak ada padi di sana. Jagung nggak ada jagung, coklat nggak ada coklat. Ketika ini penafsiran lokal hadis ini, saya penafsiran lokal. Ketika di tafsir lokal nggak ada,
maka kembali kepada umumnya ayat. Anfiku min tayyibati ma razaqnakum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dan dari apa saja yang aku keluarkan, kata Allah, untuk kalian dari bumi. Ma akhrajna banyak, jagung masuk, padi juga masuk, kopi masuk, semangka masuk, apel juga masuk. Itu makhraj lakum minal ardh, kembali ke yang umum. Sehingga seperti orang-orang Indonesia, orang Malaysia yang makanannya padi, jangan merasa orang nomor 2 karena tidak ada dalam hadis padi itu, enggak. Karena Rasulullah menyebutkan sesuatu yang beliau lihat di depan beliau. Nah, di sini nggak ada unta, ya unta nggak ada. Di sini ya nggak ada kewajiban zakat unta. Kambing, ya ada banyak gitu ya. Kira seperti itu. Itu kira-kira mal. Kemudian yang kedua adalah zakat fitrah. Apa zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat untuk bersyukur kepada Allah karena dikasih umur hidup selama 1 tahun. Hidup kemana itu? Nutut Ramadan. Ini apa itu? Kan ada doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadan. Kalau orang nutut bulan Ramadan, berarti dia sudah selesai menggunakan umurnya selama 1 tahun. Sekarang seperti itu. Nah, nutut Ramadan satu sisi, dan juga karena kewajibannya ini adalah pas Idul Fitri, maka harus juga hidup pada bulan Syawal. Sehingga ini sering ditanyakan tiap tahun, apa bedanya ini menurut ulama Syafi'iyah, bahwa menurut jumhur ulama zakat fitrah itu wajib ke semua lapisan, baik budak sekalipun, anak kecil sekalipun. Orang tua juga apalagi. Apa bedanya antara orang mati dan orang yang baru lahir? Kan seperti itu. Kalau orang yang meninggal dunia, meninggalnya itu ba'dal ghurub, pada malam Idul Fitri, jadi besok hari raya, tadi habis buka puasa adalah meninggal dunia, itu wajib zakat. Kenapa kok wajib? Walaupun 1 juz'un masuk ke bulan Syawal, dia sudah hidup, belum sakarat kan, wajib zakat. Sebaliknya, kalau dia meninggal jam 5 sore untuk waktu di sini, enggak wajib zakat, walaupun sudah di akhir Ramadan. Kenapa? Tidak nutut bulan Syawal. Anak kecil dibalik. Kalau anak kecil lahir jam 5 sore dan sampai Idul Fitri dia terus umurnya panjang, maka dia wajib zakat. Yang wajib siapa? Orang tuanya gitu kan? Itu konsekuensi. Kalau nggak berani untuk bayar zakat begitu, jangan punya anak gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian sebaliknya, kalau dia lahir ba'dal ghurub, pas orang buka puasa, tahu-tahu melahirkan. Dekat sekali waktunya dengan bulan Ramadan. Maka tidak wajib. Kenapa? Karena ilat wajibnya zakat fitrah idrakul juz'i min Ramadan wal juz'i min Syawal. Itu idrakul juz'aini min Syawal, min Ramadan wa min Syawal. Itu secara umum seperti itu. Saya ingin mengatakan, saya dengar kemarin ada masyarakat bahwa anaknya tidak dizakati fitrah kecuali umur 3 tahun. Ada itu. Ada. Mungkin ikut pendapat yang memang mengatakan bahwa anak kecil nggak wajib dizakati. Mungkin seperti itu. Tetapi alasannya nggak bagus. Kenapa kok nggak wajib zakat? Karena kalau belum umur 3 tahun, anak itu adalah belum makan nasi. Sedangkan zakat itu adalah beras, apalagi jagung. Ya kan? Alasannya gitu. Terus minum air susu. Ya saya bilang, air susunya kumpulkan. Kemudian dibuat zakat. Alasannya gitu, ada kayak gitu, ada masa itu. Nah, itu. Ini ternyata belum dengar kabar. Sekarang sudah televisi seperti itu, radio begitu, di tengah-tengah ulama seperti ini, banyak orang alim, masih ada di kelompok tertentu yang belum tahu kalau punya anak wajib dizakati fitrah.
Ini mungkin kemudian ini yang agak sensitif soal zakat fitrah bil qimah. Nilai itu ya. Nah, ini agak, kalau saya kasih prolog ini untuk mengantarkan dengan tabiatus syariah panjang. Tapi pada intinya begini. Syariat itu dibuat bukan untuk mempersulit manusia. Ad-dinu yusrun yassiru wala tu'assiru. Dulu orang jual beli itu pakai apa? Sapian dulu. Barter. Setelah barter pakai apa? Hah? Mata uang. Mata uangnya macam-macam ya. Ada terakhir pakai dinar dan dirham. Sekarang pakai mata uang. Mata uangnya pakai logam berat. Masih kurang praktis. Sekarang pakai apa? Mata uang. Mata uang. Uang PC gitu ya. Kemudian ini masih kurang, masih dianggap ribet juga terakhir. Akhirnya sekarang nggak ada orang pegang uang. Yang ada adalah pegang Android. Kalau dia mau belanja cukup kirim ke Shopee, kirim kemana, barang datang, beras datang, kan gitu. Ibu juga seperti itu. Kalau dia ingin belanja di mana, di market mana, tinggal dia pakai gesek. Uang gak usah dipegang. Berarti yang penting kan bukan uang tapi apa? Barang. Ini juga masih dianggap kurang praktis sekarang. Uang bisa turun naik macam-macam. Sehingga sekarang ada alternatif. Kripto itu ya. Nah ini. Jadi perkembangannya begitu. Sekarang misalnya begini. Ini jumlah santri di sini ada berapa orang? Ada yang sekarang puasa di sini, ada 100 orang? 300. Coba dibayangkan kalau 300 beras ditumpuk jadi satu. Ya, dibayarkan itu pakai apa? Otrak itu kan ribet sekali itu. Bukan yusur, itu osirun itu. Ya, ribet sekali. Kemudian pakai pickup, aduh ribet sekali. Mau dibawa kemana? Dibawa ke Amil sana. Aduh ribetnya luar biasa. Sekarang gak usah pakai itu. Amil sudah punya rekening. Transfer uangnya red. Kan gitu kan? Waktu malam itu juga orang-orang fakir miskin oleh Amil dibuatkan rekening masing-masing. ATM. Ini sudah dibagian. Sudah kau semuanya dapat berapa? Dapat 2 jutaan. Silakan belanja sekarang untuk kebutuhan besok. Jangan sampai anaknya menangis. Jajan-jajan belanja semuanya sekarang selesai. Kan enak. Belanjanya di mana? Juga pakai online. Gojek macam-macam. Ini kan sudah sekarang. Modelnya gitu. Sehingga kalau harus pakai apa namanya? Pakai ain benda itu secara umum kurang selaras dengan syariat. Itu adalah sifatnya yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru, itu aja. Ngomekol beras anaknya 10, bagaimana caranya ini kan ribet kan? Itu anunya di situ. Ini yang sehingga saya mengatakan bahwa saat ini mungkin lebih umum dan lebih mudah bagi masyarakat untuk bayar zakat bil qimah. Pakai transfer aja. Kemarin tanya kepada saya, kalau transfer niatnya kapan? Niatnya kapan? Ya ketika ini, kata saya. Misalnya harganya beras berapa? Harganya beras itu misalnya, ini tidak menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah yang mengatakan bayar qimah. Karena kita masih hati-hati takut talfik macam-macam kan ya. Oke. Anaknya 2 mau dibayar, berarti misalnya 40.000 kali 3 berapa? 120. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan transfer uang ke Amil ini untuk zakatnya anak saya yang pertama, yang kedua dan ketiga. Lillahi ta'ala. Seret. Langsung kirim. Sudah Pak, saya kirim. Barakallahu fi ma'ataita wa baraka fima abqaita. Itu selesai. Doa itu kena Tuhan mendengar, tidak harus di depan. Kan seperti itu. Lebih aman, lebih thiqah. Kalau bayar langsung,
takut pencatatnya ngantuk. Yang bayar zakat 100 orang, ini kok selisih. Catatnya sekian tapi uangnya lebih, gimana ini? Wah, ini repot. Tapi kalau berbasis online data, ini loh sistem, tidak bisa dimungkiri. Sudah terkirim ini buktinya. Oke, selesai. Ini sudah dunia kayak begitu. Sementara kitab kita masih bicara soal apakah bisa bil ain atau bil qimah. Kapan selesainya ini? Nah itu ya. Ya kemarin saya agak juga banyak berdebat dengan para kiai, sebagian juga seperti itu. Tapi kan fikih ini. Ya. Maka sekali-kali kita ketika menghadapi seperti itu, ikuti pendapat Imam Al-Qarafi. Kayak mana gitu? Tentang jumud itu gimana itu? Al-jam'u wal jumudu alal mangqulati dolalun fiddin wajahlun bimaqasidil ulama'il madin gitu ya. Ini katanya Imam Al-Qarafi tekstual. Ya, ini bukan hadis. Ini bukan nas Al-Quran, tapi adalah itu ijtihad para alim ulama kita. Apakah dengan cara seperti itu bahwa ini adalah kita mau meninggalkan? Tidak meninggalkan, tapi ngambil rohnya, kira-kira seperti itu ya. Rohnya. Nah, ini dan saya melakukan ini sudah 2 tahun ya. Jadi kami kirim zakat kemana semacam kegiatan. Problem lagi tuh nakluz zakat. Nah, ini masalahnya di situ. Oke, saya kira ini beberapa hal yang kami sampaikan tentang wawasan tentang zakat. Banyak hal sebetulnya mungkin ada pertanyaan apa nanti bisa kita akan ada pemantinya gitu ya. Saya kira ini mungkin sudah berlebihan dan seperti ceramah sekali gitu ya. Oke, mudah-mudahan ada yang respon. Terima kasih. Dan barangkali ada sebagian masyarakat yang mungkin ada tingkat kesulitan untuk memecahkan masalah tentang zakat ini, bisa kontak ke nomor saya langsung nggak apa-apa, atau ke nomor TA di sini nggak masalah, perpustakaan, nanti bisa kita jawab secara bersama-sama. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu ya kalau ngaji dengan beliau itu, serasa beberapa jam itu hanya ya Allah, benar-benar ngaji beliau itu keluar semuanya, usul fikihnya, siasahnya, sejarahnya, semuanya keluar. Jadi bingung mau yang diambil yang mana begitu kan. Benar, mujalasatul alim itu lebih baik daripada beribadah beribu-ribu tahun itu ya, benar. Benar, ini kayak kita berada di zaman siapa nggak tahu ya. Yang penting kita sekarang adalah mujalasa bil alim. Iya, mudah-mudahan dinilai begitu. Ya, yang ada beberapa hal yang mungkin saya akan simpulkan ya sedikit, bahwasanya zakat ini adalah merupakan pilar agama tadi yang beliau sampaikan tadi ya. Kemudian zakat ada juga faktor sosialnya, yaitu fardhu ijtimaiyah katanya beliau. Poinnya adalah di sana akan adanya kerjasama antara orang kaya dan orang miskin begitu ya. Jadi adanya syafaqah, kasih sayang begitu ya, yang kaya ke yang miskin ke yang kaya, mungkin begitu ya. Kemudian yang beliau tadi sindir juga tentang amil. Amil ini di masyarakat itu kan ada yang amil di sekolah, amil di masjid. Itu sebenarnya tidak bisa dikatakan amil kalau belum disahkan oleh pemerintah begitu ya. Belum disahkan oleh pemerintah. Artinya amil punya 3 syarat untuk dikatakan amil. Yang pertama, dibentuk pemerintah. Yang kedua, dia mau menghimpun zakat kemudian mendistribusikannya. Begitu ya. Kemudian dalam konteks Indonesia, zakat itu tidak bisa kita kategorikan sebagai di bab ibadah ya. Jadi itu sudah masuk ke kriteria, masuk di bab muamalah. Itu ya mungkin. Dan beliau tadi juga dawuh, kalau seandainya ada amil yang terbentuk tidak sah secara oleh pemerintah, maka itu dikatakan pungli oleh undang-undang, ya kan? Pungli. Jadi bisa jadi zakat yang dihimpun dia
itu dihimpun banyak-banyak karena dia sudah punya pembacaan di masyarakat ya, dia punya wajah di masyarakat. Kemudian zakat-zakat itu dikumpulkan, kemudian dibelikan mobil baru dan lain sebagainya karena alasan dia amil. Kan tidak bisa begitu. Jadi amil itu harus disahkan oleh pemerintah. Seperti tadi yang beliau juga dauhkan, kalau di Situbondo ini beliau sudah ketua beberapa tahun menjabat di ketua Tanfidiah ya, ketua Tanfidiah. Jadi beliau sebar beberapa di musola-musola dan masjid-masjid untuk mengirimkan beberapa orang yang bisa untuk dijadikan amil zakat begitu ya. Kemudian pentingnya apa amil ini? Agar pendistribusian zakat itu tidak timpang begitu. Jadi kalau ada fakir miskin yang beliau tadi contohkan, fakir miskin yang banyak kerabatnya itu akan lebih banyak mendapatkan zakat daripada fakir miskin yang tidak punya kerabat sama sekali. Dia kan tetap akan nistapa di Idul Fitrinya mungkin begitu ya. Iya, tentang zakat mal dan zakat fitrah tadi yang beliau dauhkan adalah kalau zakat mal itu yang ilatnya karena malnya gitu ya, karena malnya tidak membaca dia berpakaian apa setiap harinya, bermobil apa dan lain sebagainya. Pokoknya intinya dia kaya, dia wajib zakat. Kemudian di zakat fitrahnya tentang zakat kimah ya. Ayolah, kalau kita beragama gitu ya, jangan memperberat gitu ya, jangan mempersulit. Jadi ad-dinu yusrun yassiru wala tu'assiru. Gak apa-apa lah gitu. Daripada tadi yang beliau contohkan adalah kalau semisal anak maha tadi 300 dan itu harus berzakat dengan beras. Itu kan harus ada pendanaan truk dan lain sebagainya. Kalau kalian transfer kan lebih gampang begitu. Itu mungkin penggambaran dari ad-dinu yusrunnya. Iya, mungkin itu sedikit yang bisa kami simpulkan dari apa yang sudah beliau sampaikan tadi. Mungkin ini sedikit banget ya, setetes dari yang beliau sampaikan tadi. Mungkin sesi selanjutnya kami berikan kepada teman kami pemantik untuk memantik materi beliau atau sudah tadi persiapan. Kepada Sabrian Hamam Vanesti kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saya berterima kasih kepada kru TA Tanwirul Afkar yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa duduk berbarengan dengan beliau Pak Muhyiddin Khotib, guru kita, guru besar di Ma'had Ali Salafiyah Syafi'iyah di Sukorejo. Jadi sebenarnya tidak perlu dimantik, dan saya juga saya merasa tidak pantas untuk dikatakan pemantik karena api yang sedang membara, untuk apa dimantik lagi gitu kan, menyalalah habis. Jadi udah luar biasa yang disampaikan beliau. Tapi mungkin saya berdasarkan pengalaman aja Ustadz, karena alhamdulillah tahun kemarin, tahun 2023 itu di Pekanbaru di Riau itu saya sempat pernah diminta sama MDI Kota Pekanbaru, Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru, untuk menjadi salah satu tutor zakat di salah satu masjid dekat di kota tersebut. Itu ya kami mengadakan semacam diskusi juga dengan ustadz-ustadz di sana, juga tanya jawab dengan masyarakat di sana. Ini berkenaan dengan apa yang beliau sampaikan tadi. Sebagaimana mungkin profil beliau sedikit kita singgung, beliau sempat membuat sebuah disertasi yang dibukukan mengenai menggeser fikih paradigma yang selama ini menganggap bahwa zakat itu adalah ibadah menjadi muamalat. Bahkan kitab-kitab sekelas karyanya Abdul Wahab Khalaf saja itu belum berani menggeser ke muamalah. Paling mentok itu Wahab Khalaf mengatakan, Syekh Abdul Wahab Khalaf itu mengatakan zakat itu masih ibadatun ghairu mahdoh zatu doroib. Bahasanya gitu, ibadah ghairu mahdoh. Tapi luar biasa beliau dengan argumentasinya yang sudah saya khatamkan juga buku beliau. Luar biasa, itu semuanya jelas sekali bahwa memang zakat itu adalah muamalah.
Tapi kalau saya bawa diskusi beberapa teman saya yang ada di Riau itu sempat mengatakan begini. Tadi sempat disebutkan bahwa zakat itu ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal mungkin kita bisa sama-sama terima bahwa itu adalah salah satu bentuk kebijakan fiskal di dalam Islam, pemasukan negara atau mawaridud daulah. Tetapi untuk zakat fitrah ini yang masih sedikit kontroversi ketika ingin katakan dia sebagai salah satu kebijakan fiskal. Kenapa? Karena dari kuantitas juga dari segi waktu dia tidak dimaksudkan untuk ignaul fuqara, tapi dia hanya ingin supaya ketika hari raya orang Islam tidak ada yang sedih begitu kan. Bahkan didalilkan juga dari salah satu hadis Nabi mengatakan bahwa zakat fitrah itu fungsinya adalah tuhratan lin nafsi gitu. Jadi ketika kita puasa tapi tidak zakat itu puasanya kan ngambang di awan katanya ya, nggak naik ke atasnya. Nah biar naik ke atas kuncinya zakat. Nah ini kata beberapa teman saya itu bilang bahwa zakat fitrah ini masih kental sisi religiusnya, belum ada sisi sosialnya itu masih sedikit. Setetes sedikit sosialnya, religiusnya itu yang masih kentara. Cuman kalau kita seandainya bisakah kita bawa zakat fitrah itu juga menjadi suatu bentuk ibadah sosial sebagaimana zakat mal ya. Karena nanti imbasnya begini, ada beberapa masyarakat yang pernah nanya ke kami, dua pertanyaan ini sangat berkaitan dengan bagaimana mereformasi zakat fitrah menjadi sama seperti zakat mal. Jadi benar-benar ibadah sosial. Contohnya pertama ada pertanyaan masyarakat waktu itu, ingat seibu-ibu nanya. Dia itu adalah kepala keluarganya bahasanya. Dia kepala keluarga, ibu-ibu punya suami, suaminya sehat jasmani rohani, kata dia. Anaknya ada 3, 1 perempuan 2 laki-laki, tapi yang kerja itu ibu ini dan si anak perempuan. Nah jadi suaminya itu adalah tipe-tipe suami yang menunggu kepulangan istri, kata dia. Tipe-tipe menunggu kepulangan istri. Nah ini istrinya kerja, bantu sama si anak gadisnya nih, lumayan cantik anaknya. Nah itu Nah ini kerja mereka buka usaha. Nah itu nanya, selama ini kan kita tahu Ustadz katanya kalau yang berkewajiban membayar zakat fitrah itu kan adalah yang menafkahi. Nah, kan kodratnya kan adalah suami yang menafkahi. Tapi sekarang situasinya yang menafkahi keluarga itu adalah saya dan anak saya. Nah apakah sekarang ketika ada problem seperti saya atau keluarga-keluarga yang sama seperti saya, apakah saya dan anak saya yang gadis ini itu menzakatkan seluruh keluarga ini gitu dia. Nah ini kan bentuk reformasi sosial ya kan gitu dia. Karena seharusnya kan suami bagaimanapun, tapi karena sekarang kepala keluarganya adalah istri begitu. Nah yang kedua ada ini bapak-bapak bertanya, kayaknya orang legislatif bilang gini, saya pernah ditegur masyarakat gini gitu. Pernah ada surat datang ke saya bilang, Pak kalau bapak penjabat, kenapa kok zakatnya, zakat fitrahnya itu nominalnya sama kayak zakat saya? Saya cuman PNS yang masih di strata bawah. Bapak penjabat yang udah kelas tinggi, kok zakatnya sama seperti saya? Saya zakatnya 2,5 gram beras, Bapak dengan pangkat tinggi dan penghasilan Bapak yang tinggi juga 2,5. Ini kan tidak adil. Seharusnya ditetapkan kalau saya 2,5, Bapak karena gajinya tinggi, zakat fitrahnya jangan 2,5. Nah itu dia 2,50. Itu artinya ditinggikan ya dia. Sementara kan kita tahu bahwa kalau namanya zakat fitrah ya memang dikadarkan kan itu 1 sok. Ya kan 1 sok itu kan kalau dikonversikan kira-kira kan 2,7. Kalau Syafi'iyah, kalau Hanafiyah kan paling untuk 3,1 gram gitu ya. 3,1 kilogram, 3,1 kilogram. Nah ini bentuk ada rasa kayak kecemburuan sosial gitu ya. Nah ini kalau seandainya kita bisa bisa kita rekonstruksi ulang bahwa zakat fitrah itu tidak ubahnya sama seperti zakat mal, maka tentu pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kecemburuan sosial seperti ini bisa kita jawab, ya kan? Nah mungkin Ustadz Muhyiddin Khotib, Syekh Muhyiddin Khotib dengan pemikiran beliau yang sudah luar biasa, beliau juga mengajarkan muamalah muasirah di marhalah saniyah Mat Ali ini, itu mungkin bisa menjawab bagaimana keresahan dari masyarakat mengenai paradigma zakat fitrah di masyarakat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon jawabannya Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu sebenarnya adalah bukan pemantik dari yang pemateri tadi ya.
Dan karena pemantik pada malam hari ini sudah tidak muat juga apa yang mau dimantik begitu ya. Jadi beliau ngajukan pertanyaan dari ibu-ibu yang posisinya sebagai kepala keluarga ya, dan bapak-bapak yang demo kepada pejabat, kok kamu sama nominalnya zakat fitrahnya dengan saya. Seharusnya saya 2,5, kamu 2, triliun begitu ya. Mungkin kira-kira begitu ya. Nah, dari beliau untuk teman-teman yang offline dan yang online mungkin ada pertanyaan. Saya batasi 3 dulu ya. Itu dari kawan angkatan dulu. Ini. Diputerin nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Dr. Muhyiddin Khotib dan sekalian teman-teman, langsung saja pertanyaannya. Saya mau menanyakan fenomena yang terjadi di rumah saya di Aceh sana, khususnya zakat fitrah ya. Jadi masyarakat di sana itu kebanyakan bayar zakat fitrah ke kiainya atau ke pondok pesantren. Biasanya yang langsung menerima pengasuh atau pimpinannya. Banyak sekali masyarakat ke sana. Bahkan lebih banyak dari yang ditunjuk oleh negara bahkan di sana. Jadi masalahnya adalah semua beras yang terkumpul itu nanti akan diuangkan sama kiainya. Diuangkan, dan yang saya ketahui uang yang dihasilkan dari penjualan beras itu akan dibuat untuk pembangunan pesantren atau bahkan untuk kiainya juga. Nah, itu si kiai itu dalam masalah ini sebagai apa? Apa sebagai amil? Zakat fitrah ini, zakat fitrah. Bahkan kan kayaknya kita bisa menduga nggak diangkat sepertinya kiai itu sebagai amil atau sebagai penerima zakat gitu. Tapi kenapa kok masyarakat lebih percaya kepada kiai itu, kepada pondok pesantren itu? Bahkan jumlahnya banyak sekali yang saya lihat dan ketahui. Itu aja mungkin yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan telah dijelaskan ya, zakatnya itu didistribusikan ke amil ya, supaya amil memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jika semisal, kenapa di situ didistribusikan ke amil? Karena jika dilakukan individual ya, maka di situ kan ada unsur subjektivitas gitu kan. Nah, dengan demikian tidak akan ada keadilan fil iktisad, tidak akan ada keadilan di dalam perekonomian. Di mana hal ini menurut kami tahqiqul adalah fil iktisad itu merupakan maqasid di dalam distribusi zakat yang dilakukan oleh amil. Amilnya di situ merupakan wasail sehingga menuju maqasid. Tahqiqul adalah fil iktisad. Dengan demikian jikalau semisal kita melakukan individual ya, maka tahqiqul adalah fil iktisad di dalam zakat di situ tidak akan terwujud jika dilakukan individual ya, karena adanya unsur subjektivitas. Nah, pertanyaannya, gimana kita menyikapi distribusi zakat dari tiap individual yang telah terjadi di masyarakat ya? Nah, sehingga di hari di mana tiap orang bahagia gitu ya, dia tetap merasa bahagia walaupun tidak didistribusikan ke amil, karena masyarakat di situ rata-rata melakukan membayar zakat itu langsung dirinya sendiri, tidak langsung menuju amil. Sebagian besar masyarakat demikian menyikapinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber Ustadz Muhyiddin Khatib tadi menyampaikan bahwasanya pada mustahik yang mempunyai kerabat yang banyak hendaknya diberi pembayaran zakat oleh amil lebih dari yang tidak punya kerabat yang banyak. Apa yang saya pahami seperti itu tadi, apalagi dari kesimpulan moderator. Nah, mula-mula tadi saya itu tidak mempunyai kebingungan, tapi setelah dipikir-pikir lagi kok bingung gitu. Apa letak kebingungannya? Yaitu seumpamanya keluarga atau kerabat daripada mustahik ini kaya semua, maka kenapa harus dikasih lebih banyak? Kayak gitu. Namun seandainya kerabat daripada mustahik ini itu miskin, kenapa kok enggak menjadi mustahik juga gitu? Nah, itu yang menjadi kebingungan saya. Jadinya nanti seumpamanya diberi lebih banyak daripada yang lain, seakan-akan menimbulkan ketidakadilan malahan gitu. Ya mungkin hanya itu. Terima kasih. Langsung saja Ustadz, kan tadi dijelaskan kalau tujuan dibayarkan zakat fitrah itu katanya agar tidak ada orang miskin di hari raya itu kesusahan. Itu ilatnya. Ternyata ada realitanya, ada di suatu daerah yang dirayakan itu bukan Idul Fitri tapi Idul Adha. Jadi kalau Idul Fitri biasa-biasa aja, kalau Idul Adha itu dirayakan. Gitu. Pertanyaannya, apakah boleh zakat fitrahnya itu dipindah ke Idul Adha itu? Terima kasih. Alhamdulillah ya, ada beberapa pertanyaan. Kalau dengan beliau, kalau mau jelasnya dengan beliau, kuat-kuatan ya. Kita yang lemah gitu ya, pada akhirnya kita yang lemah. Soalnya kalau kita kuliah sampai jam 10 aja itu, kalau ditanya beliau, ini udah apa terus? Jawaban teman-teman nunduk. Ah begitu ya, itu iya atau tidak sebenarnya ya, ya dan atau tidak. Tapi beliau lebih ngerti kadang ya, kalau setengah 11 itu sudah beliau akhiri begitu ya. Ini Kiai ada beberapa pertanyaan Kiai. Mungkin yang online setelah ini ya. Ada ya. Tadi yang di Sabiran itu Kiai, apakah ketika beban keluarga itu sudah dipikul oleh seorang istri, suaminya duduk-duduk aja, itu apakah tetap ada kewajiban zakat bagi dia Kiai? Kemudian yang kedua, zakat fitrah pejabat dan orang biasa sebenarnya bisa dibedakan atau tidak Kiai? Karena gitu. Kemudian dari Yoki tadi Kiai, berdasarkan tadi yang jenengan sampaikan kalau amil itu harus ada syarat disahkan oleh pemerintah. Sedangkan di daerahnya Yoki itu di daerah Aceh ada seorang ya kiai yang menerima itu pembayaran zakat dari beberapa wali santrinya mungkin ya dan beberapa tetangganya, dan itu beliau kemudian diuangkan dan uangnya itu untuk pembangunan pesantren Kiai. Nah itu. Kemudian yang ketiga dari Haddad, menyikapi bagaimana cara kita menyikapi pemberian zakat secara individual Kiai. Secara individual. Kemudian yang dari Rifki tadi kemuskilan ya, kemuskilan. Iya, mungkin itu saja Kiai. Baik, terima kasih kami sampaikan tadi soal zakat mal. Oke, mungkin bisa dimasukkan. Jadi begini. Kalau zakat mal memang kita melakukan pendekatan dengan ta'lilul ahkam. Jadi misalnya begini, zakat mal ya dalam pertanian. Bahwa zakat ini adalah merupakan
satu pembahasan yang tidak murni ta'abudi tapi lebih banyak ta'akulinya. Tuh yang zakat mal terutama. Dalam zakat zuru, berapa persentasenya kan seperti itu. Fima saqatis sama'u al-usyur wa fima suqiya bin nadhi al-khumus, kan seperti itu. Bahwa persentase zakat itu untuk zakat pertanian, kalau itu pertaniannya cukup dengan air hujan atau dengan aliran sungai tanpa harus mengeluarkan pembiayaan, maka zakatnya adalah 10%. Kenapa kok seperti itu? Karena intervensi Allah lebih kuat. Dirinya sama sekali, tingkat tawakalnya lebih tinggi, kira seperti itu. Tapi kalau disiram atau dikasih air, irigasi dengan pakai biaya, maka hanya 5%. Lah ini kita paham. Perbedaan ini kita sangat memahami. Dan ini yang saya katakan itu adalah mu'allal. Dan ta'lilul ahkam itu terjadi pada umumnya itu adalah ada di muamalat. Saya ingin menambahkan saja tadi itu soal kegelisahan tadi itu. Memang dari beberapa referensi yang ada, ulama itu ada tingkat kesulitan dalam memberikan teori, memberikan pembahasan, sehingga dikatakan zakat itu ibadah ghairu mahdhah. Kok ada ibadah ghairu mahdhah? Berarti ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan seperti itu kan. Padahal tidak. Itu kenapa dikatakan ibadah ghairu mahdhah? Karena ada unsur harta benda. Itu aja ibaratnya seperti itu. Satu. Yang kemudian yang kedua, tidak mungkin zakat itu hanya perorangan, tapi harus 2 orang, kan ada muamalahnya kan di situ. Nah, beda halnya memang dengan zakat fitrah. Saya sudah dalam mengecualikan. Zakat fitrah itu lebih bersifat ta'abudi. Bersifat ta'abudi. Karena ini ada 3 hadis ya. Ada 3 hadis yang menjadi dasar sehingga dalam kitab kita dikatakan bahwa dalam kitab Hasyiatul Jamal itu dikatakan begini soal zakat fitrah. Ini yang bagi saya menarik. Babu zakatil fitri al aslu fi wujubiha qabla al ijma'i khabaru ibn Umar radhiyallahu ta'ala. Berarti ada 2 dasar kewajiban zakat fitrah. Tidak ada di Al-Quran yang Allah menyebutkan kewajiban zakat fitrah, enggak ada. Tetapi dasarnya adalah ijma. Ijma ini pun berdasarkan beberapa riwayat hadis. Dan di situ hadisnya dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, juga dari Abi Sa'id Al-Khudri. Dari hadis Ibnu Abbas, redaksinya faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lisyami minal lagwi warrafath wa tu'matan lil masakin. Terus waktunya kapan dibayar? Man adha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah wa man adha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Ini hadis riwayat Ibnu Abbas, juga riwayat dari Abu Daud, Ibnu Majah, juga di sini dari kitab Al-Mustadrak lil Imam Hakim. Ini hadisun sahih ala syartis Bukhari. Ini lengkap, ini paling lengkap. Soal waktu pembayarannya, kemudian soal hikmahnya. Kemudian Ibnu Umar lebih mengarah pada benda yang harus dibayarkan apa? Faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri ala nasi sa'an min tamrin aw sa'an min syair ala kulli hurrin wa abdin. Nah, ya. Sehingga di mazhab Syafi'i jelas zakarin wa untha minal muslimin. Ini tentang orang yang harus berzakat. Kemudian ini saling melengkapi. Dari hadis sahabat Abi Sa'id Al-Khudri
beliau apa namanya lebih rinci. Lah di sini yang merupakan tantangan terhadap kutil balat di dalam kitab-kitab kita Syafi'iyah, bahwa zakat fitrah itu adalah wajib dengan menggunakan apa? Kutil balat. Di Indonesia apa kutil balatnya? Beras, apa lagi? Jagung, apa lagi? Cabai, enggak masuk. Oh, makan lombok kamu sakit langsung mati, ya. Apa namanya? Sagu mungkin ya di beberapa tempat ya. Di sini kunna nukhriju zakatal fitri ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamrin aw sa'an min aqitin. Apa akit itu? Akit itu ternyata susu kental yang sudah seperti keju gitu, seperti mentega. Susu bisa untuk dibuat zakat. Ya. Aw sa'an min tamrin. Tamrin ini apakah mayu kalau tafakuhan atau takawutan? Ya kan, ya? Ternyata tamr ini walaupun di Arab kebanyakan menjadi pendamping dari makanan pokok namanya syair. Syair itu atau bur itu adalah merupakan mayu kalau takawutan. Sedangkan tamr mayu kalau tafakuhan. Kalau begitu berarti boleh nggak bayar zakat apel, pakai pisang, pakai kopi, pakai coklat gitu kan? Nah, ini yang saya lihat ini bukan soal ainnya, tapi soal nilai ekonominya. Ah situ. Awsa'an min zabib. Apa zabib itu? Anggur. Anggur banyak di Indonesia kan ya. Awsa'an min syair atau satu sa daripada syair. Tetapi nampaknya kitab-kitab Syafi'iyah lebih mengedepankan supaya indibat, supaya apa? Dobitnya jelas. Kutil balat sudahlah. Selesai itu. Kira-kira begitu. Kutil balat. Sehingga kalau dari beberapa hadis ini disebutkan semuanya dan juga beberapa mazhab yang lain, katakanlah mazhab Maliki tidak harus kutil balat itu tidak arti ain tapi menyangkut nilai juga sama kan di situ. Ada orang tidak punya beras pada malam Idul Fitri, tapi apel punya. Pertanyaannya, apakah apel harus dijual dulu ditukar dengan beras atau cukup apelnya dibuat zakat dengan mengambil semangat tafakur tadi itu, tamar. Nah, itu ya. Jadi kata siapa di zakat fitrah itu tidak takuli juga. Ada apa namanya? Itu yang kita buat. Berarti ini bukan soal ainnya tapi soal di sini tamernya. Awsa'an min zabib, awsa'an min syair. Hanya kita karena mazhab Syafi'iyah kita tetap konsisten dengan kutil balat. Kira-kira seperti itu ya, kutil balat. Oke, dengan kutil balat. Kemudian yang dihargai nanti itu kira-kira apa kutil balat atau bagaimana? Ini soal lain. Itu yang penting. Itu soal zakat fitrah. Terus tadi antara orang itu kan beda-beda kemampuannya. Kok sama? Sekali lagi begini. Untuk zakat fitrah standar yang dibuat Rasulullah bukan nisab. Nisab itu memang untuk zakat mal ini kan. Sehingga tadi pejabat di PR, apalagi dokter atau apa itu kewajiban zakat malnya. Sedangkan zakat fitrahnya adalah lebih mengutamakan kesamarataan. Ketika zakat malam Idul Fitri tidak ada yang terlalu kaya, yang terlalu miskin, semuanya zakatnya wajib bayar zakat seperti ini. Ibarat haji ketika wukuf di Arafah, pakaiannya putih-putih, sama nggak pakai kopiah, walaupun kiai nggak pakai kopiah juga, karena nggak sah nanti, kayak gitu kan. Terus pakai seragam putih-putih, yang kain semuanya sama. Tujuannya di sana apa? Supaya betul-betul an-nasu sawasiyatun, sama rata. Di zakat fitrah ini tidak lepas dari konteks Idul Fitri. Ketika Idul Fitri orang harus sama-sama senang. Kalau yang kaya senang, yang miskin harus senang juga. Caranya kayak mana? Orang miskin tuh bangga luar biasa. Sampai di mazhab Syafi'i katakan, bagi orang yang malam Idul Fitri tidak punya beras, tidak punya kutul balat kecuali hanya 1 kilo,
maka dibayarkan 1 kilo kemampuannya itu. Karena membayar sesuatu, memberi sesuatu, seakan-akan di situ di malam Idul Fitri, syariat Rasulullah ingin mengangkat semua orang harus ada pada posisi yadul ulia, memberi semua. Tidak pandang itu kaya atau miskin, semua harus yadul ulia semuanya, saling memberi. Di situ fungsi tu'mahnya. Fungsi apa? Memberikan makanan untuk fuqara masakin lah. Sehingga orang fakir miskin itu pun bisa berzakat, juga bisa menerima zakat. Kan bangga berarti. Sedangkan orang kaya hanya bisa untuk zakat tapi nggak bisa menerima zakat. Berarti lebih punya predikat yang mana? Yang miskin. Berzakat dan menerima zakat. Luar biasa. Jadi istilahnya KKU, kanan kiri oke. Itu apa nama kesetaraannya itu yang konteksnya Idul Fitri seperti itu. Kemudian soal penetapan kadar zakat, di standarnya ada standar minimal kalau untuk zakat fitrah. Bolehkah misalnya orang yang kaya, oh saya gak enak kalau ini padahal gak cukup loh berasnya, kalau mengandalkan semua standar minimal, ini masih ada orang fakir miskin tinggal 3 orang di sini yang harus kita beri, tapi ini berasnya gak cukup. Misalnya, atau misalnya dibagi rata kurang berarti karena tidak bisa membuat mereka tersenyum lebar. Akhirnya orang-orang kaya berinisiatif. Gimana kalau kita nambah? Untuk yang kaya jangan 2,5 kilo, kekecilan. Berapa? 10 kilo. Oke siap, 10 kilo. Boleh nggak? Yang tidak boleh mengurangi, menambah. Itu. Jadi membayar yang standar itu namanya al-husna. Sedangkan teman namanya waziyada. Itu kalau kita kembalikan ke sana. Nah oleh karena itu maka di dalam zakat fitrah itu walaupun memang zakat fitrah itu lebih banyak ta'abudinya, itu adalah dalam konteks waktu juga memang terkait ini. Terus wa tuhratan lis-shaim. Mensucikan orang yang berpuasa. Seakan-akan Rasulullah ingin umatnya puasanya nggak berkurang pahalanya. Ditambahlah. Tambalnya apa itu kira-kira? Zakat fitrah. Tuhratan itu namanya internalisasi menurut saya. Sedangkan kesampingan tu'matan. Lah, terkait dengan ini saya pernah mendapatkan ibarat, misalnya lihat kitab Subulus Salam. Dan juga dalam kitab Aunul Ma'bud itu mengatakan begini. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahwa ada bahasa wa tu'matan lil masakin, maka untuk zakat fitrah ini hadisnya bisa berlaku taksis kepada umumul tasarruf zakat. Kalau dalam At-Taubah 51 innamas shadaqatul fuqara itu ada umum sifatnya. Wal masakin, wal amilin, wal gharimin, wal mu'allafati qulubihim dan seterusnya, itu adalah sifatnya adalah umum. Sehingga dengan adanya tu'matan ini katanya untuk zakat fitrah tidak usah dibagi isti'ab kepada seluruhnya, tapi khusus kepada fakir miskin. Termasuk tadi itu, nanti saya akan singgung yang dicanangkan oleh saudara Yoki di Aceh tadi itu untuk zakat fitrah ya. Jadi zakat fitrah itu lebih untuk bagaimana sifatnya konsumtif, baik itu pangan atau pakaian atau untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang sifatnya merupakan kegembiraan seseorang ketika Idul Fitri, yaitu yang harus kita penuhi. Jadi kalau misalnya fakir miskinnya belum merasa cukup, nggak usahlah ke pembangunan, nggak usah ke ghorimin, nggak usah ke yang lain, tapi utamakan itu dengan hadis tadi itu juga aghnuhum anis su'al hadzal yaum. Buatlah mereka fakir miskin adalah kaya pada hari ini. Yaum itu apa itu? Idul Fitri. Terus apakah bisa tadi itu sekalian dipindah ke Idul Adha? Idul Adha itu orang-orang tidak usah bayar zakat. Cukup dia mengambil daging dari orang-orang yang kaya. Jadi orang yang berkorban itu adalah sekarang orang-orang kaya kan, asalnya gitu.
Tapi sekarang ada korbannya orang fakir miskin. Sifatnya patungan, itu ya. 1 ekor sapi itu mustarak di urunan 7 orang. Berapa harganya? Ini 10 juta sapinya. 7 orang, tinggal 10 juta bagi 7. Itu adalah untuk mereka orang-orang miskin pun juga. Sebenarnya itu adalah merupakan pemaksaan menurut saya dalam Idul Adha itu. Karena tidak harus orang itu berkorban. Kalau memang tidak mampu. Karena berkorban itu adalah untuk orang-orang yang memang memiliki kelebihan itu. Jadi ada diafahnya masing-masing. Kalau Idul Fitri diafahnya zakat fitrah, kalau ini adalah daging korban atau hudna, itu kan, dohaya itu seperti itu. Ya. Itu saya kira tentang tadi yang dari Sabrian tadi yang mengatakan soal zakat fitrah di situ, tapi sudah bagus masyarakatnya kayak gitu. Kemudian terkait dengan yang kasus ini yang sama itu Saudara Yogi sama dengan saya pribadi. Saya pribadi sama. Itu sebelum saya reformasi dulu. Ya. Saya itu dulu tukang ngambil uang di dalam zakat fitrah. Kan ada uangnya itu kan? Untuk apa uang ini? Uang ini dalam rangka menebus penyakit biar tidak timbul sakit apa gitu kan. Sebabnya di masyarakat ada satu paradigma yang saya tidak tahu siapa yang bentuk itu. Jadi kalau ternyata tahun ini dia sering sakit, sering kena bisul, butun misalnya, seperti Kamel ini belum kena bisul, itu ditanyakan dulu zakatnya sama siapa? Zakat fitrah kan zakat badan itu kesehatan badan gitu kan. Berarti dulu doanya nggak diterima sama kiai siapa doa itu. Itu ada seperti itu. Ada apa istilahnya? Bukan isu itu, apa istilahnya? Ada mitos. Mal alaqa baina zakat fitrah wa butun. Tidak ada itu, tidak ada hubungannya. Kira-kira seperti itu. Itu yang terjadi kayak gitu, yang dibuat. Lah, kenapa saya katakan seperti itu? Saya juga hal yang sama. Dulu bapak saya itu guru ngajinya orang sekampung. Jadi kalau Idul Fitri itu semuanya bayar zakat ke rumah saya. Satu tumpuk besar. Karena saya waktu itu adalah masih dalam keadaan bodoh, belum tahu baca kitab itu, saya nggak protes. Saya mondok. Kemudian begitu tercerahkan sedikit, saya bilang saya tidak masuk orang kaya, tapi kalau zakat pertaniannya orang tua saya itu mesti bayar zakat tiap tahun. Ini masih menerima zakat fitrah. Orang-orang di situ punya satu keyakinan, karena memang guru ngaji itu berhak untuk menerima zakat fitrah. Sehingga timbul satu asumsi ketika misalnya Kamil pulang, masyarakat tanya, jadi kiai sudah kembali tidak modalnya katanya. Ada gitu, betul itu. Kembali modalnya. Loh, modal mana? Modalnya mondok. Sudah kembali enggak? Dari mana kembali? Zakat ternyata. Jadi hitung zakat fitrah seluruh tahun berapa dia dapat terima dari muridnya. Maka dihitung terus sekian tahun sudah kembali modal kalau sudah sekian diukur dengan ekonomi. Ini kan salah itu kan ya. Jadi mondok hanya untuk bisa menerima zakat. Sehingga dia harus punya santriwah. Ini kan paradigma yang dibangun agak kurang bagus itu. Terjadi seperti itu. Lah, begitu saya agak tahu ngaji, kemudian saya diskusi dengan orang tua saya. Sudah kita bentuk amil. Bentuk amil situ. Kita batasi. Boleh bayar zakat kepada guru ngaji khusus anaknya yang ngaji. Orang tuanya nggak usah ikut. Itu berkurang akhirnya. Memang konsekuensinya karena saya ini di rumah itu anaknya kiai gitu. Guru-guru ngaji nggak berani. Kenapa? Saya juga menerima manfaat. Tapi tidak mau menerima gitu loh. Sehingga enak. Nah, akhirnya sekarang sudah terreformasi, itu mungkin Yogi gitu, nanti pulang nanti ke sana itu, untuk guru ngaji yang menerima zakat batasi aja,
khusus santrinya yang masih aktif. Tetapi untuk orang tuanya, bapak, ibunya yang tidak ngaji ke sana, bayar sama amil. Karena saya merasa tetangga saya itu masih lebih berhak. Hari ini kalau saya pulang ke rumah, Bapak itu mesti banyak terima zakat fitrah itu. Bila saya nggak ngambil, saya kasih sana. Itu hanya ngambilkan aja, ambilkan. Lah kemarin ada kejadian. Kejadiannya orang yang bayar melalui sama saya itu sakit. 1 tahun sakit. Tanya dulu beras saya diberikan sama siapa? Boh, Nabil saya enggak, katanya dibagi-bagi, enggak tahu sama siapa gitu. Kenapa? Ini sering sakit. Oh, saya bilang sering sakit tuh gara-gara namanya, saya bilang. Namanya siapa? Namanya ini. Oh, enggak cocok ini lahirnya rezeki kok jamai kan. Saya hitung-hitung pura-pura. Ganti namanya kayak ini. Oke, sehat. Nah, itu ini kan hanya satu mitos keyakinan aja gitu kan ya. Itu jadi tidak berkelakar. Jadi kalau pembayaran itu yang saya katakan tadi subjektivitasnya di situ. Jadi kalau masyarakat boleh nggak kira-kira bayar langsung kepada guru ngaji? Bisa, asalkan guru ngaji masuk dalam asnafus sama, iya, masuk mustahikus zakat. Oke, dimasukkan ke sabilillah bisa nggak? Ini banyak khilaf. Itu kan ya. Sabilillah itu kan tidak, misalnya dalam tafsir Marah Labid Senawi Banten itu mengatakan sabilillah itu adalah as-sa'yu fil khair, maka masjid bisa nerima. Juga Imam Qafal sudah jelas fatwanya seperti itu dalam kitab Misatul Kubra jelas. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Sehingga menurut saya kita mari keluar dari yang khilaf ini menuju kepada yang sepakat. Apalagi kondisi di rumahnya itu adalah masih lebih banyak orang yang lebih membutuhkan. Adapun zakat mal untuk pondoknya semuanya monggo silakan atur dengan sebaik-baiknya. Tinggal menghubungi amil. Tapi kalau saya katakan begini kemarin di teman-teman di Situbondo, kalau di pengurus ranting NU, di pengurus MWC NU itu di wilayah Situbondo masih ada warga NU yang ketika Idul Fitri menangis anaknya karena tidak mendapatkan zakat atau dia nggak dapat santunan, menangis, siap-siap bersama saya bilang nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu Sayyidina Umar jelas itu. Seandainya ada domba mati fi syati'i Furat, di pinggir sungai Furat karena kehausan, bayangkan aja, masa ada kambing kehausan di pinggir sungai, kan tidak mungkin. Tapi dalam kondisi seperti itu nggak butuh pun misalnya ada domba itu mati, niscaya saya akan diminta pertanggungjawaban di akhirat karena gara-gara kambing yang mati itu kambing, bukan manusia. Tapi kadang-kadang sekarang manusia lebih mengutamakan kucing daripada manusianya, itu kan persoalan tuh. Ini salah satu di antaranya. Itu jawaban saya gitu. Jadi ada nggak pendapat mengatakan guru ngaji boleh? Ada, tapi adalah penuh dengan polemik, debatable. Masa enak kita makan sesuatu yang diperdebatkan halal boleh tidaknya itu? Kan tidak enak. Itu menurut saya seperti itu. Dan kalau misalnya masuk ke sana, jangan banyak-banyak lah. Sama ratakan dengan yang lain. Itu khusus untuk zakat fitrah. Terus tadi apa lagi? Yang tadi kenapa? Iya, menyikapi zakat secara individu memang kita harus pahami bersama bahwa untuk zakat ini sampai sekarang belum penuh menjadi kesadaran kolektif secara sosial. Itu kita akui. Bagaimana caranya? Kita harus berangkat dan memberikan penjelasan secara lambat laun di daerah kita masing-masing. Itu paling tidak minimal seperti itu. Saya sama, kalau sekarang kan saya coba di Situbondo. Untuk semuanya kita rayu, kita pendekatan masyarakat karena kita masih banyak yang datang kepada kita, orang-orang yang banyak kekurangan makan minum banyak. Jadi kita nggak tur coba misalnya Anda misalnya suatu ketika datang ke selatan, datang ke mana ke gunung-gunung gitu, masih banyak yang namanya masyarakat rumahnya bolong,
tidak ada jaminan, tidak kehujanan ketika hujan, tidak kepanasan ketika musim panas, itu masih banyak. Ini yang penting. Sehingga kita buat program bedah rumah tidak layak huni. Kalau zakat fitrah dikumpulkan sampai dapat 100 juta, misalnya di daerah tertentu, kemudian dibagi-bagi, ada 10 rumah orang miskin dibangun sehingga bisa tenang dia hidupnya, bisa sehat. Jangankan keramik, di semen, enggak. Jadi sangat tidak sehat. Lah, ini yang menurut saya yang menjadi perhatian pokok Rasulullah di situ. Itu yang bagiannya Allah harus diperhatikan di situ. Itu yang penting menurut saya seperti itu. Jadi bagaimana strateginya, cara menyikapinya? Anda turun ke rumah, datangi ustadznya, datangi ngomong-ngomong, diskusi terus, dialog. Kalau nggak mampu sewaktu-waktu misalnya adakan acara tentang pencarian seperti itu, undang kru TA, diskusi di sana. Kalau misalnya nggak begitu misalnya bisa ngundang saya di situ, suruh debat dengan kiainya. Gak apa-apa di situ. Monggo, untuk penyadaran memang harus dibongkar. Oh, ternyata saya juga masih ini, undang Ki Afif. Kalau sudah Ki Afif misalnya, ya sudahlah, kita sudah selesai di situ. Nah, tapi bahwa Anda akan jadi pemimpin, jangan larut mengikuti hal yang sama. Tapi harus ada perubahan. Tunggu saya jadi kiai di sini, saya akan robah. Kan komitmennya seperti itu menyikapi. Ya, memang tidak harus sekarang, harus berubah sekarang. Enggak. Jadi kita harus pelan-pelan menyikapi ini, karena merubah keadaan itu tidak semudah membalik bantal. Ya, bahkan untuk balik bantal itu lebih mudah orang yang sedang tidur daripada orang yang bangun itu. Saya kira. Terus dari mana? Ada nggak ada? Tidak ada. Saya kira itu. Ada pertanyaan dari online, ada? Ada, silakan dibaca. Katanya Kiai, ini dari Permata, izin bertanya, apakah benar kami harus membayar double antara zakat dagang atau pertanian atau peternakan dengan zakat fitrah? Karena pada umumnya masyarakat hanya tahu bahwa yang wajib zakat fitrah saja dan awam soal zakat yang lain. Mohon penjelasannya, Ya. Kiai. Baik, ya termasuk ini yang jadi kasus di masyarakat, bahwa kita katakan tadi, filosofinya, asbabnya, faktornya, dan tujuannya berbeda secara global antara zakat fitrah dengan zakat mal. Jadi apakah double? Ya, untuk zakat fitrah kan bersifat tahunan gitu kan ya. Dan ini wajib tidak hanya untuk orang yang wajib zakat mal. Apa wajib? Iya. Jadi caranya gimana? Kalau sekarang kewajiban zakat mal misalnya, dia punya kekayaan di rekeningnya emas 85 gram. Kalau sekarang 1 juta, di rekeningnya ada uang juta. Caranya gimana? Maka uang itu wajib zakat, indal malikiyah, kan gitu. Tapi kita sekarang sudah tidak hanya malikiyah, ini sudah beberapa pendapat mengatakan kalau di rekeningnya dari bulan Syawal kemarin sampai bulan Syawal sekarang tidak kurang 100 juta, maka wajib dizakati berapa? 2.500.000. Kan 2,5%. Apalagi dititipkan di deposito, misalnya dititipkan di obligasi, oh tambah banyak itu, luar biasa di bank itu. Lah, di samping itu zakat fitrahnya. Lah, zakat fitrah itu adalah zakat untuk masing-masing. Tadi kalau zakat mal misalnya, siapa? Pak Ahmad. Dia kepala keluarga punya harta sekian. Maka yang dizakati ya hartanya itu. Sehingga dikatakan bahwa zakat adalah malun maksusin, malun maksusun yukhadu min malin maksusin yusrafu ala wajin maksudnya kan sudah seperti itu. Jadi ini zakat mal. Tapi untuk zakat fitrah ini wajib per kepala kan gitu. Dia punya istri,
Istrinya berapa? Satu. Gak boleh ya. Anaknya 3. Berarti yang wajib dizakati berapa? Dirinya, istrinya, dan anaknya. Anaknya itu masih umur 5 tahun, umur 2 tahun, umur 1 tahun. Kalau anaknya sudah sama dengan dirinya, artinya belik, tak wajib orang tuanya. Karena sudah anaknya sendiri sudah punya usaha, kan seperti itu. Ya kalau masih mengandalkan orang tuanya terus, dia kan tidak pernah dewasa akhirnya gitu kan. Nah, jadi siapa yang wajib dizakati adalah setiap orang yang memang menjadi tanggung jawabnya, kan gitu kan. Kalau dia punya budak, pembantunya juga harus karena dia yang memang harus ini, yang wajib untuk memberikan nafkah setiap hari. Jadi wajibu alaman tak wajibu zakatuman tajibu nafaqatuhu. Wajib zakatnya orang yang wajib bagi orang yang tuannya itu adalah zakatnya. Jadi apakah itu adalah ganda? Ganda. Kenapa? Atas namanya adalah beda. Sekaligus saya ingin menjelaskan, kemarin juga timbul pertanyaan bahwa pegawai negeri yang sudah dipotong tiap bulan itu wajib zakat fitrah lagi? Enggak. Kalau misalnya ternyata potongan itu bukan untuk zakat fitrah, enggak, tetap wajib zakat fitrah gitu. Itu yang perlu dipahamkan oleh masyarakat tentang zakat fitrah. Itu adalah zakat yang bersifat tahunan, ya, bagi siapa saja dan berdasarkan per kepala. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dibayarkan kapan waktunya? Sesuai dengan barang zakatnya. Kalau pertanian setiap panen gitu kan. Kalau tijarah setiap tahun ada haul. Kalau emas adalah setiap tahun. Kalau ternak setiap tahun ada haul. Dan tidak kurang 1 nisab. Yang dibayar apanya? Bukan per kepala, tapi atas nama jumlah harta yang sudah mencapai batas nisab tertentu. Lah, ketika bahas nisab, ini ada pembagian masing-masing. Tapi di sini karena yang banyak untuk di Situbondo, bagi masyarakat yang memang punya uang di bank itu disimpan 1 tahun tidak pernah kurang dari 85 juta, nanti kena wajib zakat mal. Kok begitu? Kenapa? Karena uang itu adalah dipandang sebagai mumatsalatu dzahab wal fiddah, sebagai representasi dari emas. Ada fungsi yang sama, ada fungsi as-sama niyah. Kita lebih mengedepankan wajibnya untuk mencapai keadilan tadi itu. Jangan tanya, ada nggak yang tidak membolehkan? Ini yang agak kikir-kikir sedikit ini. Bahwa di satu tempat, ini loh, ada masyarakat pindah pertaniannya dari pertanian padi pindah ke tebu. Tujuannya apa? Karena kalau nanam padi dapat 7 kintal saja sudah wajib zakat. Nanam tebu 1 ton gak wajib. Kata siapa? Nanam tebu wajib zakat. Ini sudah disampaikan. Wajib zakat. Penghitungannya itu apa hitungan pertanian atau hitungan perdagangan? Perdagangan. Karena orang nanam tebu bukan untuk dimakan, tapi untuk ditijarah. Taklibul mal. Kalau nanam padi, ya banyak juga untuk ditijar, tapi padi itu bisa disimpan di lumbung dan dimakan, kan langsung beda fungsinya di situ. Tapi kalau tebu mau diisap kayak mana? Nggak bisa. Digiling jadi gula. Tapi orang masak mau gula jadi makanan pokok, itu beda karakternya. Untuk yang gini-gini mungkin bisa nanti kita buat semacam modul tentang pembayaran zakat, gitu ya. Saya kira mungkin cukup, nanti disebarkan aja. Terima kasih dan mohon maaf bila mana banyak hal yang salah dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak salah menurut para ulama dan terutama dari syari, ya. Sehingga saya katakan apa yang saya sampaikan saya amalkan sendiri. Saya bayar zakat fitrah ini sudah sekarang ini bayar dengan qimah. Dan ini gitu. Saya kira begitu, lebih mudah masalahnya. Dan orang yang saya tanyakan, saya bayar itu lebih enak juga qimah. Ustadz, kenapa begitu? Kalau saya bayar punya uang 1 juta malam itu,
beli ini macam-macam. Tapi kalau mau beras bingung mau dijual kemana. Karena apa? Pasar nutup. Hari raya itu nggak bisa. Itu usrun itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Banyak sekali yang harus kita ucapkan pujian-pujian untuk Allah dan dari segala nikmat yang kita dapatkan, utama keilmuan dari beliau pada malam hari ini ya. Intinya dalam pendistribusian zakat kita butuh pemimpin-pemimpin seperti Sayyidina Umar ya. Kita butuh. Dan yang saya kira adalah dalam ketua Tanfidiyah di Situbondo ini, alhamdulillah, mungkin ini adalah representasi Sayyidina Umar di zaman kita sekarang ya. Yang kata Sayyidina Umar itu ketika diangkat jadi khalifah, gini katanya beliau, qad wulitu amron innimtu naharun adoktur ro'iyah wa innimtu lailan adoktu nafsi. Kalau kita dapat memimpin seperti itu, insya Allah makmur ya. Kalau saya, katanya Sayyidina Umar, saya dipasrahi sebuah perkara. Ketika pada malam hari saya tidur, saya telantarkan diri saya. Ketika siang hari saya tidur, saya telantarkan rakyat. Maka di sisi mana saya tidur enak? Masya Allah kalau memimpin seperti itu ya. Dan lebih-lebih di dalam pendistribusian zakat. Mungkin sekian dalam kajian pada malam hari ini. Dan mungkin ini terakhir. Dan mudah-mudahan ini dinilai man qoma Ramadhana imanan wahtisaban begitu ya. Amin. Yang offline maupun yang online, terima kasih sudah mengikuti kajian kami dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan kita ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau Dr. Kiai Haji Muhyiddin Khotib ditambahkan sehat, selamat, dan nikmat-nikmat Allah yang lain dicurahkan ke beliau. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya sebagai moderator dan kawan saya juga sebagai pemantik. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kelebihan datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan datangnya dari nafsu kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di